Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Masih melanjutkan tentang sistem pernafasan pada manusia. Kali ini Ibu akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terkena gangguan dan penyakit. Apa saja gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia? Yuk kita bahas satu persatu. Kalian pernah mendengar istilah ISPA? Istilah ini adalah singkatan untuk infeksi saluran pernapasan atas. Di kalangan medis bahkan disebut sebagai infeksi saluran pernapasan akut. ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan mulai dari hidung hingga paru-paru. Ada beberapa jenis virus yang sering menyebabkan ISPA, yaitu rhinovirus, respiratory syncytial virosis, adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, dan virus corona. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, ada beberapa jenis bakteri yang juga bisa menyebabkan ISPA, yaitu Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Berikut adalah contoh ISPA yang menyerang saluran pernapasan atas atau sering disebut upper respiratory tract infection. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu bisa mencapai 39 derajat Celcius atau lebih. Pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebar melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular dengan virus influenza, sebaiknya rajin menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya adalah bakteri Streptococcus. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Selain itu, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Apabila peradangan ini terjadi pada bagian laring atau pangkal tenggorokan, maka disebut laringitis. Selain laringitis, ada juga yang disebut dengan bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus, sehingga penderitanya dapat mengalami sesak nafas. Sebenarnya, bronkitis termasuk ke dalam infeksi sistem pernapasan bagian bawah atau lower respiratory tract infection. Selain bronkitis, penyakit lainnya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Pneumonia umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang.
Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Selanjutnya adalah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebab asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberi penanganan, penderita akan mengalami kematian akibat sesak nafas. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantung udara pada paru-paru ini juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Tuh, makanya kamu jangan merokok ya. Penyakit pada sistem pernafasan yang terakhir adalah asfiksi, yang merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Asfiksi disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen lain selain oksigen, seperti karbon monoksida. Karena daya ikat hemoglobin lebih tinggi terhadap karbon monoksida, maka karbon monoksida akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh. Karbon monoksida sendiri banyak dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Wah, ternyata banyak juga ya penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan. Kamu harus selalu menjaga kesehatan ya, termasuk kesehatan sistem pernapasan ini. Salam sehat untuk kalian. Wassalamualaikum.